Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu, seluruh jemaat dan simpatisan GGS Medan dimanapun kita berada. Kembali berjumpa dengan saya pada pagi hari ini, dan sebelum kita mulai firman Tuhan, seperti biasa mari kita tundukkan hati dan kepala, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang terkasih, yang kami sembah senantiasa hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa untuk pemberian Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Saat ini Bapak kami hendak kembali mendengar firman Tuhan yang telah boleh menjadi kekuatan dan yang juga yang terus akan membimbing dan mengajari kami untuk boleh melakukan segala sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Berikan hikmat kepada kami Tuhan agar kami dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkannya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita dengarkan dan kita baca terambil dari Injil Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-33, dilanjutkan ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-37. Demikian bunyi firman Tuhan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikian pembacaan firman Tuhan yang berbagi dari kita semua yang tidak hanya mendengarkan, tetapi yang juga mempercayai dan melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, tema firman Tuhan pada pagi hari ini, saya berikan tema merayakan Minggu Advent yang pertama. Merayakan Minggu Advent yang pertama. Sebagaimana kita ketahui Bapak dan Ibu Saudara-saudara, bahwa hari Minggu kemarin tanggal 29 November tahun 2020, kita telah memasuki dan menghayati Minggu Advent yang pertama. Tentu saja kita semua saya yakin sudah mengerti tentang apa itu Advent. Advent itu artinya adalah penantian. Setidaknya ada dua pengertian atau dua makna yang penting di dalam kita boleh merayakan minggu-minggu Advent. Dari minggu pertama sampai dengan minggu yang keempat. Yang pertama adalah penantian. Siapa yang kita nantikan? Yang kita nantikan bukanlah manusia. Yang kita nantikan bukanlah pengharapan duniawi. Tetapi yang kita nantikan adalah kedatangan Tuhan kita yang akan datang untuk kedua kalinya sebagai hakim yang adil. Dia sudah datang yang pertama, namun ia menjadi penebus dan itu sudah dilakukannya dengan sempurna. Lalu yang kedua dia akan datang kembali, tapi sebagai hakim yang adil. Itulah yang kita nantikan. Lalu tentu saja sikap kita di dalam menantikan adalah dengan sukacita. Kita menyambut tentu bukan dengan ketakutan, tapi dengan sebuah antusias dan kesukacitaan. Makna yang kedua adalah kita tentu saja dalam pengharapan yang sungguh bahwa yang kita nantikan ini akan menjadi penebus dan juru selamat, hakim yang akan membenarkan kita ketika nanti dia akan diadili berdasarkan iman dan perbuatan iman kita. Itulah yang kita maknai di dalam minggu-minggu Advent. Selain kita menantikan, kita juga memiliki pengharapan yang sungguh di dalam Tuhan. Nah, tentu saja dalam kesempatan renungan pada pagi hari ini, yang lebih ditekankan adalah sikap kita di dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali sebagai hakim yang adil itu. Bagaimana sikap kita dalam menantikan? Apakah kita santai-santai, kita berleha-leha, kita melakukan apa yang kita sukai, kita bebas melakukan dosa dan seterusnya? Tentu saja tidak. Yang harus kita lakukan adalah kita justru harus menjaga kekudusan. Kita harus bersiap-siap. Bahkan dikatakan kita harus berdoa dan berjaga-jaga. Itu diibaratkan dalam contoh tadi yang kita baca dalam firman Tuhan. Seorang hamba yang menanti-nantikan tuannya yang tidak pasti waktu kedatangannya. Tetapi ia tidak melengah. Kapanpun tuannya datang. Entah pada pagi hari, tengah malam, atau pagi-pagi buta. Dia tetap sedia untuk menantinya dan tidak lengah. Nah, sikap yang ditunjukkan adalah ia tetap berjaga-jaga.
Nah, itu jugalah sikap yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Pada saat kita menantikan kedatangan Dia yang akan datang sebagai hakim yang adil. Kita memang tidak tahu kapan Dia datang. Tidak ada seorang pun dari kita yang tahu kapan pastinya Tuhan datang. Tetapi bukan itu yang penting. Dan itu tidak terlalu penting untuk kita jawab pada saat ini. Tetapi yang terpenting adalah kita memastikan diri kita menjadi orang yang siap sedia, yang tetap berjaga-jaga, yang tetap melakukan doa dan berjaga-jaga. Sehingga ketika nanti Tuhan datang, kapanpun itu waktunya, kita didapati sedang siap dan tidak lengah di dalam hal itu. Berdoa, yang dimaksud dengan berdoa tentu saja kita sudah mengerti. Kita senantiasa memiliki hubungan, berkomunikasi setiap hari, bahkan setiap saat kepada Tuhan. Saya yakin kita semua sudah melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Lalu yang kedua, berjaga-jaga. Tentu saja yang dimaksud dengan berjaga-jaga lebih kepada tidak hanya sekedar teori, tidak hanya sekedar ibadah, spiritualitas hanya kepada diri kita sendiri. Tapi lebih kepada perbuatan, action, hal-hal praktis yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Kalau tadi doa itu lebih menekankan tentang kehidupan spiritualitas secara pribadi atau keluarga kepada Tuhan, maka berjaga-jaga itu adalah melakukan firman Tuhan. Melakukan apa yang benar, apa yang baik, apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang dikehendaki Tuhan Bapak Ibu? Ia ingin kita mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, pikiran, dan akal budi. Intinya kita mengasihi Tuhan dengan segenap totalitas dalam kehidupan kita. Tetapi yang sama dengan itu adalah Tuhan menghendaki kita juga mengasihi orang atau sesama kita seperti kita mengasihi sesama kita manusia. Itu yang Tuhan perintahkan dan itu yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu dalam sikap menantikan akan kedatangan Tuhan ini di minggu Advent yang pertama dan minggu-minggu Advent selanjutnya, mari kita senantiasa berdoa dan berjaga-jaga dengan menantikan, dengan senantiasa berhubungan, berkomunikasi, dan juga dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Dan firman sungguh-sungguh dapat memberkati kita dan terpujilah nama Tuhan. Amin, kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan yang telah kami dengarkan bersama-sama pada saat ini. Kami percaya Engkau sendiri telah berkata-kata di tengah-tengah kami. Mampukan kami Bapa untuk dapat boleh melakukannya dengan setia dalam kehidupan kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan seluruh kehidupan kami, pekerjaan dan usaha dan apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini, juga yang dilakukan oleh segenap keluarga dan sanak saudara kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan yang saat ini masih berjuang di dalam pergumulan sakit penyakit, apapun Tuhan sakit penyakit yang sedang mereka alami pada saat ini. Tuhan berikan kekuatan dan kami mohon kepadamu untuk Tuhan pulihkan dan sembuhkan mereka. Inilah Bapa doa dan syukur kami Tuhan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.